Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Mudah-mudahan Anda masih selalu setia bersama kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri menarik. Dan untuk kesempatan kali ini, kami masih akan melanjutkan sebuah kisah misteri yang berjudul Kisah Tiga Mahasiswa Menguak Kematian Misterius Bagian 2. Seorang wanita dengan kebaya Bali berwarna hitam dengan rambut panjangnya yang kusut menatap kami dari luar. Entah aku harus berkata dia wanita yang anggun ataukah mengerikan. Kedua hal itu kurasakan dalam dirinya. "Rala, kamu Rala kan?" ucap Mita yang mulai mengenali sosok wanita di luar. Wanita itu tidak menjawab, sebaliknya ia malah tersenyum dengan matanya yang terus menatap ke arah Mita. "Rala, jadi kamu yang melakukan ini semua? Kamu yang membunuh ibu?" Mita mulai mencari jawaban dari sosok yang ia lihat itu. Seketika Rala tertawa tak terkendali sembari mengacak-acak rambutnya. Matanya melotot seperti kesetanan. "Semua akan mati. Kusisakan ayahmu untuk menyaksikan hingga akhir. Dia pantas mendapatkannya," teriak Rala meluapkan seluruh emosinya. Mita yang sudah tidak tahan segera melesat keluar, mencoba mendekati Rala. Namun tiba-tiba listrik rumah Rala tempat kami berada saat ini kembali mati. Hujan deras turun seketika bersama petir yang menyambar. Entah kemana perginya. Tiba-tiba Rala sudah menghilang dari pandangan kami. Aku mencoba mencari keluar, tapi tidak ada satupun petunjuk mengenai kepergian Rala. Cek meteran listrik lagi, Ki," ucapku sambil menyalakan senter dari telepon genggamku. Arsa pun mengerti dan segera bergegas pergi, sementara Mita terlihat sangat syok. "Udah Ta, tenang dulu. Jangan terlalu dipikirin." Aku mencoba menenangkan Rala dari rasa kalutnya. "Dia beneran Landra. Kenapa dia sampai bisa melakukan ini semua?" ucap Mita sambil terisak. Aku yang tidak mampu menjawab apapun, hanya mampu mengelus punggung Mita sembari menemaninya. "Bukan dari listrik rumah, Ndra. Saklarnya masih naik," ucap Arsa. "Ya sudah, terus gimana? Kita mau nerobos hujan atau nunggu di sini?" tanyaku. Kalau aku sih mending hujan-hujanan. Ogah aku di sini. Udah gelap, ada mayat juga di dalam," balas Arsa. Benar ucapan Arsa, aku pun mulai merasa sangat tidak nyaman di tempat ini. Selain gelap dan hujan deras, keberadaan sosok mayat yang sudah membusuk benar-benar bukan kondisi yang tepat untuk menunggu hujan usai. "Kita terobos hujan saja ya Mita," ajakku. Mita mengangguk dan berusaha berdiri dengan bantuanku. Kami pun melangkah keluar menuju pintu tempat di mana Rala menampakkan dirinya tadi. Namun baru beberapa langkah saat akan meninggalkan rumah, tiba-tiba Mita menahanku dan Arsa menghentikan langkahnya. "Ndra," Arsa memanggilku dengan suara yang bergetar. Aku menoleh ke arahnya dan wajahnya terlihat memucat. Genggaman tangan Mita pada bahuku juga semakin keras dan gemetar. Itu apaan, Ndra?" tanya Arsa sambil menunjuk ke arah luar. Aku menoleh ke arah yang ditunjukkan oleh Arsa, namun tidak ada apapun di sana selain tetesan air hujan yang membasahi tanah dengan derasnya. "Apaan, Sa? Gak ada apa-apa," ucapku. "Lihat yang bener, Ndra. Itu kenapa ada orang-orang tanpa kepala di sana?" teriak Mita. "Orang tanpa kepala? Gak ada apa-apa, Mit. Mereka semua nenteng bangkai hewan, Ndra. Kepala monyet, kepala kambing. Mereka apaan?" tambah Arsa. Aku tidak mengerti apa yang mereka maksud, halusinasi atau aku yang memang tidak peka. Tapi yang aku tahu, ketakutan mereka itu nyata. "Dra, tutup Dra, tutup pintunya,"
mereka kesini!" teriak Mita. Arsa mendahuluiku untuk berlari dan kususul untuk membantunya menutup pintu. Arsa menahan pintu itu dengan punggungnya sekuat tenaga dan Mita pun mulai membantunya. Aku yang masih belum mengerti pun ikut duduk bersandar pada pintu itu. "Mita, Arsa, kalian yakin kalian gak lagi berhalusinasi?" Prang! Seketika kaca jendela rumah pecah dengan lemparan batu dari luar. Satu persatu semua kaca pecah tanpa terkecuali. Mita berteriak sekuat tenaga, ketakutan dengan kejadian itu. Sementara aku dan Arsa memastikan posisi kami aman dari pecahan kaca yang berserakan. Sayangnya itu hanya permulaan. Tak lama setelahnya sebuah benda dilempar ke dalam dan memantul ke arahku. Tanpa sengaja aku menangkap benda itu dan tersontak dengan apa yang kugenggam. Kepala monyet!" teriakku yang spontan melemparkan kembali benda itu. Tak lama kemudian menyusul dari jendela yang pecah kepala kambing, kepala ayam, dan berbagai kepala hewan menghujani kami dan mewarnai lantai rumah dengan darahnya. "Jadi yang kalian lihat tadi beneran?" tanyaku. "Beneran lah, Ndra. Sejelas itu," protes Arsa. Aku pun masih penasaran dan sedikit mengintip dari kaca jendela yang pecah tadi. Namun sama saja tidak ada apapun yang terlihat dari sana. Apa maksudnya ini? "Ndra, jangan ngelihat keluar. Mereka masih di sana. Ada suara aneh yang muncul dari mereka," ucap Mita dengan ketakutan. "Suara? Bukannya mereka tidak memiliki kepala?" Lalu suara apa yang terdengar oleh Mita? Arsa pun memutuskan untuk mengunci pintu dari dalam dengan kunci yang dimiliki Mita. Kami hanya terduduk lemas menanti derasnya hujan yang mengguyur bangunan ini. Setiap kami merasa keadaan sudah mulai tenang, tiba-tiba ada kepala hewan yang dilemparkan masuk ke dalam rumah. "Mita, coba hubungi Pak Anikmu. Minta tolong jemput kita di sini," ucapku pada Mita. "Sudah, Ndra. Dari tadi aku coba telepon, aku kirim pesan, tapi nggak ada respon," jawab Mita. "Duh, kenapa bisa nggak dijawab? Bukannya mereka standby di rumah, Mita?" ucap Arsa kesal. Mendengar jawaban itu aku teringat ucapan Rala tadi. Jangan-jangan terjadi sesuatu juga pada Pak Nik, ucapku. Arsa dan Mita menoleh perlahan ke arahku. Mereka mulai merasa sepaham denganku. "Terus gimana? Kita mau terus di sini?" tanyaku lagi. "Mereka masih di luar, Ndra. Mereka ngelilingin rumah ini," ucap Mita yang masih ketakutan. "Kita cuma bisa nunggu mereka pergi atau pagi datang lebih dulu, Ndra," tambah Arsa. Aku tidak bisa berpikir lagi. Saat ini pecahan kaca dan kepala hewan yang berserakan berada di ruangan ini membuatku ingin segera pergi. "Apa kita pindah ke dalam?" tawarku pada mereka. "Enggak, Ndra. Dari tadi tiba-tiba aku ngerasa perasaan gak enak dari kamar itu. Kamar yang ada jasadnya Meni," ucap Mita. Aku semakin kalut. Soal hal ucapan Mita aku sepakat. Sedari tadi memang aku merasakan perasaan mengerikan dari ruangan itu. Namun aku pikir itu hal yang wajar karena memang ada jasad manusia di sana. "Tak, makhluk tadi ngomong apaan, Tak? Mantra, lagu atau apa?" tanya Arsa yang semakin gelisah. "Gak tahu, Sa. Itu juga bukan bahasa Bali. Aku gak berhenti merinding dengarnya." Aku berdiri dan menatap Mita juga Arsa. Mereka benar-benar ketakutan. Sementara aku tidak mengerti dengan apa yang ia bicarakan. "Baca doa sebisa kalian. Tenang saja. Malam ini pasti bisa kita lewati." Aku mencoba sedikit menenangkan mereka. Aku bisa berkata seperti itu, mungkin karena aku tidak merasakan apa yang mereka rasakan. Tapi setidaknya dengan doa kami masing-masing, kami bisa menguatkan mental kami.
Detik demi detik kami lalui menunggu dengan semua keadaan mengerikan ini. Petir yang saling bersahutan terkadang memantulkan bayangan sosok makhluk yang berada di luar yang tidak dapat kulihat. Kami menunggu sembari menahan rasa takut kami. Saat berpikir kami sudah melewati puncak kengerian ini, kami salah besar. Di balik suara derasnya hujan, kami mendengar suara pintu kamar yang bergerak. Sontak mata kami tertuju pada setiap pintu kamar, dan suara itu berasal dari kamar di mana jasad Ibu Rala berada. Enggak mungkin, ucapku sembari menggelengkan kepala. Itu siapa? Tanya Arsa. Gak ada yang lain selain kita di rumah ini, tambah Mita. Hal yang paling tidak ingin kubayangkan, terdengar langkah terseok-seok dari arah dalam kamar itu. Terdengar suara pintu terbanting ke tembok beberapa kali, seperti seseorang yang kesulitan untuk berjalan. Jasad Ibu Rala, itu jasad Ibu Rala yang tengah membusuk merayap keluar dari kamar. Dra, itu mayat bisa gerak. Wajah Arsa semakin pucat, sementara Mita hanya menangis tidak karuan menyaksikan hal mengerikan itu. Jasad itu mencoba untuk bangun, namun ia terjatuh kembali ke tanah hingga beberapa kali. Hingga akhirnya jasad itu menoleh ke arah kami. Ia tersenyum. Jasad itu tersenyum menyeringai saat berhasil menemukan kami. Saat itu jantungku berdebar sangat cepat. Entah apa maksud dari senyuman itu. Tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Akhirnya aku hanya bisa membacakan doa sebisaku. Walaupun aku harus mengulangi beberapa kali untuk menyelesaikan sebaik doa. Tepat saat petir menyambar, seketika sosok jasad itu hilang. Kami menoleh ke segala arah, dan sama sekali tidak melihat sosok jasad itu lagi. Kemana jasad tadi, Sa? Gak tahu, Ndra. Aku gak ngeliat. Kami mengatur nafas sembari tetap waspada. Sampai akhirnya sesuatu menetes ke lantai tempat kami berdiri. Spontan kami pun mencari asal tetesan air itu. Tapi dari langit-langit rumah, jasad yang tadi menghilang sudah merayap di atas memandang kami, sambil wajah tawanya yang mengerikan. Tawanya terdengar aneh dengan tenggorokannya yang mungkin telah rusak dimakan belatung. Seketika wajahku pucat. Kakiku pun bergetar lemas melihat sosok mengerikan yang wajahnya hanya berjarak beberapa senti saja dari kepalaku. Lari Mita, ucap Arsa sementara aku menarik tangan Mita untuk meninggalkan tempat itu. Tepat saat kami pergi, jasad itu terjatuh di lantai. Ia terus menatap kami sambil merayap memakani satu persatu kepala hewan yang berserakan di ruangan ini. Aku mencoba menahan mual melihatnya. Perlahan kami menjauh dari makhluk itu ke arah dalam rumah, menghindari semua kengerian itu. Dra, panggil Arsa berbisik. Aku segera menoleh ke arahnya. Ia melihat terpaku menatap ke dalam kamar. Lihat itu, Ndra, Mita, tunjuk Arsa. Kami menoleh ke dalam kamar. Saat itu juga bulu kuduk kami kembali merinding. Posisi kamar itu masih sama persis seperti saat kami keluar tadi, dan jasad itu masih terbaring mengenaskan di kamar. Jadi, Sa, makhluk yang menyerupai jasad itu apa? Tanya Mita yang semakin cemas. Seolah menyadari tingkah laku kami, tiba-tiba sosok yang menyerupai jasad itu menghampiri kami sambil merayap memuntahkan berbagai darah yang ia hisap dari kepala-kepala hewan itu. Lari, kita harus lari. Kita terobos aja makhluk di luar. Ajakku yang merasa panik saat mengetahui makhluk itu mendekat. Makhluk di luar banyak, Dra. Gimana cara kita kabur? Balas Arsa panik. Aku pun menarik mereka ke dapur, mencoba memeriksa pintu belakang. Namun ekspresi Arsa dan Mita mengatakan bahwa kondisi di luar jauh lebih berbahaya. Belum sempat memikirkan cara lain,
tiba-tiba sosok itu sudah merayap semakin cepat menghampiri kami di dapur. "Drak, kita terpojok, Drak," ucap Arsa. Di hadapanku hanya terlihat satu makhluk menyeramkan. Namun mengapa saat itu aku merasa ada makhluk lain yang mengikuti makhluk itu, seolah menatapku dari seluruh penjuru ruangan ini. Dong. Samar-samar terdengar suara gong di telinga kami. Anehnya, jauh atau dekat kami tidak bisa membedakan. "Mita, kamu dengar suara gong?" Mita mengangguk. Dong. Suara itu terdengar lagi bersamaan teriakan makhluk yang menyerupai jasad Ibu Rala. Sepertinya suara gong itu membuat makhluk itu tidak nyaman. Ia berteriak gila setiap mendengar gong itu. Mita dan Arsa pun mengatakan sosok di luar terlihat bingung dan perlahan menghilang. "Ini suara gong dari mana?" ucapku kagum. "Mungkin ada balian yang berusaha nolongin kita," ucap Mita menebak. Benar saja, setiap gong itu terdengar membuat makhluk itu perlahan menghilang dari hadapan kami. Dan terdengar langkah mendekat ke arah rumah ini dari luar. Saat itu juga kami berlarian menuju keluar dan membuka pintu untuk beberapa saudara Mita bersama balian dan pecalang yang sepertinya membantu mereka. "Mita, kamu gak apa-apa?" tanya seseorang yang sepertinya masih saudara Mita. Mita mengangguk sembari berusaha menghapus sisa air matanya. "Maaf, Bli, ada jasad di kamar itu," ucapku berusaha memberitahu mereka. Mereka pun mengecek kamar itu dan tercengang melihat kondisi kamar yang benar-benar mengerikan itu. Jasad itu masih ada terbaring seperti sebelumnya. "Bagaimana kalian bisa masuk ke rumah ini?" tanya salah seorang pecalang. "Ini rumah Rala. Ibunya sempat menitipkan kunci rumah ini pada Mita, teman kecil Rala. Kami kesini karena Mita khawatir dengan Rala dan sama sekali tidak menyangka bahwa akan menemukan hal seperti ini." Jelas Arsa menggantikan Mita untuk bercerita. Sepertinya penjelasan singkat Arsa sudah cukup untuk mereka. "Pak Ni, bagaimana keadaan Pak Ni? Tadi Mita telepon tidak ada jawaban," tanya Mita khawatir. "Tadi di rumahmu juga ada kejadian. Pak Nikmu terkena serangan, namun ia selamat. Sekarang ia masih menenangkan diri," ucap pecalang itu. Wajah lega terpampang di wajah kami. Saat itu juga kami memutuskan untuk menerobos hujan yang mulai mereda untuk kembali memeriksa keadaan Pak Ni. Selama perjalanan, aku pun menceritakan keberadaan jasad di kamar itu pada mereka dan tentang hal yang hanya dapat dilihat oleh Arsa dan Mita tadi. Mereka terlihat tidak heran. Mungkin saja kejadian yang dialami Pak Ni tidak jauh berbeda dengan yang kami alami. "Benar Pak Ni, terjadi sesuatu pada mereka," ucap seorang balian yang menolong kami tadi. "Syukurlah kalian selamat," ucap Pak Ni yang terlihat khawatir dengan keadaan kami. Walau sebenarnya wajah Pak Ni masih terlihat pucat saat ini. "Pak Ni, banyak yang ingin Mita ceritakan," ucap Mita cemas. "Kalian tenangkan diri dulu. Di sini aman. Ada Blisande. Beliau balian yang membantu ayahmu," ucap Pak Ni. Mita yang mendengar berita itu segera menghampiri Blisande dan menanyakan kabar ayahnya. Namun ia tidak bisa berharap banyak. Ayahnya masih belum sadar dan saat ini ada temannya yang menjaga di rumah sakit. "Bli, Pak Ni, ini semua ulah Rala, Bli," ucap Mita. Pak Ni terlihat cukup kaget dengan ucapan Mita. Tapi mengingat kejadian yang kami alami tadi, ekspresi Pak Ni pun tidak heran. "Rala, kami sempat ingin curiga, tapi dari hati yang terdalam kami berharap ini bukanlah perbuatannya," ucap Pak Ni. Kami pun menceritakan mengenai kejadian yang kami alami di rumah Rala tadi, mengenai keberadaan jasad Ibu Rala yang sudah membusuk di sana, hingga kejadian aneh
saat ada makhluk tanpa kepala di luar yang mengepung kami. Jadi cedik badung yang digunakan ia dapatkan dari tetesan air mayat ibunya, ucap Blisande dengan wajah kasihan. Memang benar, aku tidak bisa membayangkan bagaimana kesedihan Rala saat mengetahui kematian ibunya. Terlebih ibunya mati dengan tidak wajar. Membayangkan ia mengurung diri berhari-hari di kamar bersama jasad ibunya itu benar-benar membuat hatiku seperti merasa teriris. Maafkan bila saya lancang, tapi Rala melakukan itu semua karena ingin membalas dendam pada seluruh keluarga Mita. Apa kematian ibu Rala ada hubungannya dengan orang tua Mita dan kerabatnya? Tanya Arsa. Pak Nik sedikit memalingkan wajahnya, seolah belum yakin untuk bercerita. Namun, kejadian hari ini benar-benar memaksa siapapun di tempat ini untuk tidak menyimpan rahasia. Yang saya tahu, keluarga kami tidak ada yang berniat jahat terhadap Rala atau ibunya. Tapi memang dulu kami sedikit berhati-hati dengan mereka, terutama saat mengetahui bahwa ibu Rala adalah seorang melik. Jelas Pak Nik. Melik? Tanya aku bingung. Di Bali, melik adalah sebutan untuk beberapa orang yang terlahir istimewa dan ada tingkatannya. Kadang berdampak buruk dan kadang justru berguna untuk orang di sekitarnya. Mungkin mirip seperti indigo. Jelas Mita. Aku mengangguk mendengar penjelasan Mita. Dari tulisan-tulisan Rala, ibunya mati dengan serangan ilmu hitam. Apa itu benar, Bli? Tanya aku penasaran. Blisande hanya menghela nafas mendengar pertanyaanku. Walaupun saya seorang Balian, tapi saya juga manusia biasa. Saya harus memeriksa kondisinya dulu bersama pihak medis untuk memastikan. Jawabnya. Memang masuk akal anggapan orang umum mengenai seseorang yang memiliki kemampuan kadang menuntut mereka untuk melakukan hal yang sebenarnya tidak bisa dia lakukan. Tapi aku merasa ada maksud lain dari jawaban Blisande. Sekarang lebih baik kalian istirahat. Besok kita harus menguburkan jasad Ibu Mita dan yang lainnya. Dan satu lagi, cedik itu hanya bisa menyerang seseorang yang kondisinya sedang lemah. Jadi sebisa mungkin, jaga kondisi kalian baik-baik. Peringat Blisande. Aku setuju. Saat ini tubuhku terlalu lelah dan mataku terlalu berat. Malam yang hanya tersisa sedikit ini harus bisa kami manfaatkan untuk melepas seluruh rasa lelah kami. Mita memutuskan untuk tidur di rumahnya, ditemani saudara perempuan yang lain. Aku dan Arsa kembali ke rumah Pak Nik untuk secepat mungkin meletakkan kepalaku dan melewati malam ini. Cukup banyak ritual yang dilakukan oleh Mita dan saudara-saudaranya sebelum akhirnya menguburkan jenazah ibunya. Aku dan Arsa hanya memantau dari jauh, sembari sesekali membantu apa yang kami bisa. Setelah melihat hal ini, aku sangsi apakah Mita akan kembali bersama kami ke kampus. Kalau aku jadi Mita, mungkin aku gak bakal ikut balik ke Jakarta, Sa, ucapku. Iya, Ndra. Aku juga ngerti kalau dia sampai mutusin kayak gitu. Apalagi kondisi bokapnya masih belum stabil, balas Arsa. Melihat prosesi ini, aku membayangkan bagaimana seandainya ayah Mita bisa kembali pulih dan ia mengetahui istrinya telah meninggal dan ayah Mita tidak mampu mengantarnya sampai peristirahatan terakhirnya. Entah sesakit apa perasaannya saat itu. Lewat tengah hari, barulah Mita sudah selesai dengan acara pemakaman. Ia terlihat anggun dengan baju adat Bali yang ia kenakan. Namun kebaya hitam yang ia kenakan masih menggambarkan kesedihan dalam dirinya. Saat aku terpaku dengan Mita, wajah Arsa terlihat aneh dengan memandang sesuatu di belakang Mita. Arsa, kamu kenapa? Tanya aku bingung. Iya, kenapa, Sa? Tambah Mita. Arsa tetap terpaku ke arah itu. Ia seolah ingin berlari ke sana. Aneh, masa nggak ada yang ngelihat orang itu? Ucap Arsa.
Aku dan Mita pun menoleh ke arah ia menatap. Ada sekumpulan kerabat Mita, namun aku yakin yang dimaksud Arsa bukan itu. Tapi rupanya responku berbeda dengan Mita. Mita terlihat menelan ludah dan wajahnya terlihat cemas. "Sa, orang itu nenteng kepala kambing," tanya Mita. Sontak aku menoleh ke arah Mita. Sekali lagi aku tidak bisa menyadari keberadaan seseorang yang dilihat oleh mereka berdua. "Iya tak, dan gak ada orang yang curiga. Padahal jelas itu bukan pemandangan yang wajar," balas Arsa. Sepertinya kali ini mereka lebih berani dengan adanya orang lain di sekitar kita dan memutuskan untuk menghampiri orang itu. Baru beberapa langkah berjalan, tiba-tiba kami terhenti dengan sosok seseorang yang menghadang kami. "Blisande?" tanyaku. "Aku tahu apa yang kalian lihat. Jangan dekati makhluk-makhluk itu," ucapnya. Tapi Bli, mereka itu siapa? Bahkan di rumah Rala mereka tidak memiliki kepala," tanya Arsa. Saya masih belum tahu dengan pasti. Kemungkinan mereka adalah perwujudan ilmu hitam dari orang yang berniat jahat terhadap keluarga Mita. Jelasnya, perwujudan ilmu hitam bisa berwujud seperti manusia. Gila, aku tidak mengerti tentang situasi ini. Blisande mengaku belum bisa melakukan apa-apa terhadap makhluk itu. Yang ia bisa saat ini hanya menjaga keluarga Mita yang tersisa dari serangan orang-orang yang mengincarnya. "Bli, bukannya Rala membunuh menggunakan cedik badung? Apa ada orang lain yang berniat jahat terhadap kami?" tanya Mita. "Pikirkan saja, apa mungkin anak polos seperti Rala bisa mengetahui dan mengirimkan cetik badung untuk keluargamu begitu saja?" jelas Blisande. Masuk akal. Saat itu juga aku berpikir bahwa ada sosok yang membantu Rala untuk mengirimkan ilmu-ilmu itu terhadap keluarga Mita. Sebenarnya cedik badung itu apa? Apa segitu mematikannya? Tanya Arsa yang masih bingung. "Yang aku tangkap sih itu semacam ilmu santet, Sa. Bener nggak, Ta?" Mita mengangguk dan mencoba membantu menjelaskan. "Cedik itu mirip santet, namun wujudnya racun yang tidak berasa, berwarna dan berbau. Untuk cetik badung sendiri berasal dari tetesan air mayat. Ada mantra dan ritual yang harus dilakukan agar tetesan itu bisa mematikan dan tidak terdeteksi oleh korbannya," jelas Mita. "Kabar buruknya, kamu dan semua kerabatmu sudah meminum racun itu. Saat ini kita hanya kuat-kuatan antara ilmu Rala dan sosok yang membantunya yang menang, atau kita yang menang," ucap Blisande. Aku menelan ludah mendengar ucapan Blisande. "Tapi kapan aku terkena cedik itu, Bli? Bukankah saya baru datang dari Jakarta?" tanya Mita bingung. "Banyak cara untuk mengirimkan cedik itu. Salah satunya melalui sosok gaib. Tapi saya tidak bisa memastikan," jawab Blisande. Mendadak aku teringat makhluk menyerupai Mita yang terlihat di luar kos dan menghampiriku dengan wajah yang pucat. "Sebelum kamu sakit di kos kemarin, aku sempat melihat sosok mirip kamu di luar. Habis itu sosok itu mengetuk kamarku, Tak. Wajahnya mirip kamu dan pucat. Waktu itu aku kira itu mimpi." Aku mencoba menceritakan apa yang aku lihat sebelumnya. "Bisa jadi itu salah satu kirimannya. Sosok itu menyerupai Mita agar mudah mencarinya," balas Blisande. Tak banyak lagi perbincangan di antara kami setelah itu. Blisande pun setelahnya mengajak kami menjenguk ayah Mita. Tidak banyak yang bisa dilakukan di sana, hanya pemandangan Mita yang mendoakan ayahnya dan mencurahkan perasaannya saat ini pada ayahnya yang hanya membalasnya dengan diam. Sebuah pemandangan yang sangat pilu. Namun Mita cukup tegar. Aku merasakan ia masih ingin berusaha menyelamatkan ayahnya dan mencari tahu tentang mengapa Rala ingin menghabisi keluarganya. Kami pun kembali ke rumah Mita.
diantarkan oleh pemandangan langit yang mulai memerah. Tidak banyak perbincangan sepanjang perjalanan kami. Beberapa kali aku membuka pembicaraan. Mita hanya membalas dengan seadanya. Mungkin ia juga terlalu lelah. Tapi keheningan itu terhenti saat sampai di salah satu ujung jalan. Kami terhenti dengan sosok seseorang yang berdiri di ujung jalan itu. Aku belum sempat melihat sosoknya dengan jelas, tapi rasa merinding sudah menyelimutiku saat ini. Saat kami semakin mendekat, sontak tubuh kami bertiga kaku saat melihat sosok itu. Perempuan dengan kebaya hitam berdiri tepat di hadapan kami. Dari bajunya dan bentuk tubuhnya, aku menduga itu adalah Rala. Tapi yang membuat kami bertiga bergidik merinding adalah saat mengetahui itu adalah sosok tubuh Rala yang menggenggam kepala seekor kerbau. Dan sialnya, tidak ada kepala yang menyambung di leher Rala. Kebaya hitamnya sudah bercampur dengan darah dari lehernya. Pemandangan itu terlihat begitu mengerikan bersama langit merah yang seolah membakar dendam Rala. Di tengah kepanikan kami, tiba-tiba sosok itu menghilang tanpa jejak. Kami mencari keberadaan sosok itu, namun sama sekali tidak ada petunjuk. Saat itu juga kami mempercepat langkah kami menuju rumah Mita. Dan betapa terkejutnya kami saat mengetahui rumah Mita masih ramai dengan orang. "Pak Ni, ini ada apa? Kenapa semakin ramai?" tanya Mita. Mata Pak Ni terlihat berkaca-kaca. Entah, sepertinya permasalahan yang rumit baru saja terjadi. "Kamu tenangin diri kamu dulu ya Mita. Setelah itu kamu bisa melihat ke dalam isi kardus itu," ucap Pak Ni. Aku menoleh ke arah sebuah kardus yang dikerubuti oleh beberapa warga. Kira-kira apa isinya sampai bisa membuat Pak Ni gelisah dan warga berkumpul di tempat ini? Rasa penasaran membuat kami bertiga memilih untuk segera mengecek isi kardus itu. Tepat saat melihat isinya, seketika rasanya jantungku ingin segera berhenti. Mita menutup mulutnya dan menangis dengan air mata yang tak lagi dapat ia tahan. Kepala Rala. Kardus itu hanya berisi sebuah kepala seorang perempuan yang semalam kami lihat. Sebuah kepala yang terlihat dengan jelas bahwa matinya tidak tenang dengan mata yang masih terbelalak. "Ndra, aku gak kuat lagi, Ndra," tangis Mita yang meminjam bahuku untuk menumpahkan air matanya. Sayangnya, pemandangan itu bukanlah yang paling mengerikan. Ada sebuah surat yang datang bersama dengan kepala itu, sebuah pesan. Membacanya sekilas membuatku penasaran, apakah yang dilakukan keluarga Mita hingga Rala melakukan ini semua? Bila tetesan air jasad ibu tidak cukup untuk membunuh kalian semua, maka tetesan air dari jasadku yang telah membusuk dan rohkulah yang akan membunuh kalian semua. Sobat Misteri Sunyi Mencekam, cerita ini masih ada satu part lagi yang tidak boleh Anda lewatkan, yaitu bagian ketiga atau bagian terakhir. Dan jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam. Kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.